Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran tematik di hari Jumat tanggal 25 bulan Februari tahun 2022. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di pembelajaran yang kelima. Insya Allah kita akan sekaligus sampai pembelajaran 6 ya nak ya. Baik, silakan kalian buka bukunya halaman 73. Nah, di sana kalian bisa lihat ada Ino dan teman-temannya sedang di perpustakaan. Ino dan teman-teman sedang membaca buku berjudul Keunikan Hewan. Nah, sekarang yuk kita membaca dengan suara intonasi yang benar ya. Keunikan hewan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada kupu-kupu, bunglon, ular, dan semut. Kupu-kupu menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita untuk mengisap sari bunga. Bunglon adalah binatang yang dapat berubah warna. Tubuh bunglon berubah warna sesuai tempat bunglon hinggap. Bila hinggap di daun, bunglon berwarna hijau. Bila berada di tanah, bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Nah, seperti apakah bunglon? Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Mungkin di antara kalian pernah ada yang melihat bunglon ya nak ya. Ketika dia menempel atau hinggap di suatu tempat, maka dia menyerupai tempat tersebut ya, warnanya menjadi berubah. Nah, selanjutnya ular tidak punya daun telinga dan kaki. Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Tiap-tiap binatang mempunyai keunikan masing-masing. Nah, setelah kalian membaca tadi tentang keunikan hewan ya, kalian bisa ayo mencari tahu, cari jawaban yang pertanyaan berikut dalam bacaan di atas. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah itu, ayo lakukan. Beri tanda centang untuk aturan saat berada di perpustakaan. Kalian bisa lihat, yang pertama, jagalah kebersihan di dalam perpustakaan. Kira-kira itu termasuk aturan di perpustakaan bukan ya? Iya. Jika termasuk, beri tanda centang. Kemudian selanjutnya, boleh bermain di dalam perpustakaan. Centang atau tidak? Ya, tidak, karena ini tidak termasuk aturan saat berada di perpustakaan. Kemudian, tidak boleh berisik. Centang atau tidak? Ya, kemudian dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Silakan kalian beri tanda. Pengunjung boleh meletakkan buku di mana saja. Nah, kira-kira kalian beri tanda apa ya? Kemudian merawat buku yang dipinjam. Kemudian merapikan kembali meja dan kursi setelah digunakan. Kemudian yang terakhir, boleh bercanda di ruang perpustakaan. Nah, jika kalian sudah memberi tanda centang untuk aturan saat berada di perpustakaan, waktunya kalian menuliskan aturan-aturan tersebut di halaman 75. Ya. Nah, kemudian kalian jawab di bagian bawah, nak, bagaimana sikapmu bila ada teman yang mengajakmu bercanda saat di perpustakaan? Apa yang akan kamu lakukan? Silakan kalian jawab dengan menuliskan jawabannya di halaman 75. Oke, sekarang kita berlanjut. Kalau ini nanti kita lakukan bersama yang ayo berolahraga ya. Sekarang kalian perhatikan di halaman 77. Nah, sekarang kalian lihat, amati cerita berikut. Lingkari nama-nama yang tidak menggunakan huruf kapital. Ino sedang membaca buku berjudul Mengenal Hewan. Selesai membaca, Ino meletakkan kembali buku yang dibacanya. Ino merapikan kursi dan bangku. Kemudian Ino menemui Laras dan Windy. Ino ingin berdiskusi tentang buku yang dibaca Laras dan Windy. Nah, yang manakah yang tidak menggunakan huruf kapital? Coba kalian beri tanda. Ya, yang pertama adalah
Ino. Kemudian ada siapa lagi? Ya, ada Laras, ada Windy. Ya, ini yang bagian bawah juga belum dituliskan huruf awalnya kapital. Ya, nah setelah itu silakan kalian susun kata-kata berikut hingga membentuk kalimat. Mulai dari kata yang dicetak tebal. Gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, anak-anak perhatikan perintahnya disuruh menyusun kalimat yang masih belum tersusun rapi ya nak ya, diawali dengan kata yang dicetak tebal. Nah, jangan lupa setiap di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda baca di akhir kalimat ya nak ya. Baik, jika sudah, kita langsung masuk ke pembelajaran 6. Di sana kalian bisa lihat, perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah banyak tumbuhan dan pepohonan? Tumbuhan dan pohon membuat lingkungan asri. Hewan seperti kupu-kupu dan burung suka tinggal di lingkungan asri. Ayo kita jaga lingkungan tetap asri. Nah, lingkungan yang asri itu adalah lingkungan yang bersih, udaranya sejuk ya. Kemudian hewan di sekitar pun hidup dengan nyaman. Jadi kalau udara bersih, pasti masih banyak hewan-hewan yang biasa hidup di sekitarnya seperti kupu-kupu, kemudian burung ya. Di sekitar kalian masih adakah terdapat kupu-kupu nak? Nah, kalau masih ada terdapat kupu-kupu, burung yang suka hingga, berarti lingkungannya masih asri, masih nyaman ya. Nah, kemudian ayo mendengarkan. Sekarang istami jaydan, dengarkan baik-baik. Hewan dan manusia hidup berdampingan. Ino sedang berlibur di desa. Suasana alam pedesaan sangat indah. Saat bangun pagi, Ino membuka jendela. Ino mendengar suara kokok ayam jantan. Setelah mandi dan sarapan, Ino pergi ke halaman menikmati udara pagi. Ino melihat burung-burung hinggap di dahan pohon. Burung-burung berkicau gembira menyambut datangnya pagi. Ino melihat lebah hinggap di atas setangkai bunga. Lebah sedang mengisap sari bunga. Sari bunga adalah makanan lebah. Ino memperhatikan semua hewan. Ino senang melihat hewan-hewan melakukan kegiatan. Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi Bu Guru bacakan teksnya, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ya nak ya. Ini disuruh kalian dengan lisan saja, jadi tidak bisa dituliskan. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa membaca teks yang berjudul Membantu Anak yang Tersesat. Jika kalian sudah membacanya ya di halaman 80. Setelah itu silakan kalian isi ayo mencari tahu. Yang bagian A, pada percakapan terdapat sebuah aturan saat berada di tempat ramai. Coba carilah bersama teman sebangkumu aturan apakah itu. Nah, kalian di rumah bisa minta tolong kakak atau orang tua ya nak ya. Kemudian temukan kata-kata pada percakapan yang menggunakan huruf kapital. Tulis pada tabel berikut. Di tabelnya ada nama apa saja? Iya, ada nama hari, kemudian nama tempat, nama orang. Silakan kalian cari di bacaan tadi, kemudian tuliskan di sini ya nak ya. Nah, selanjutnya silakan kalian beri tanda centang pada aturan saat di kebun binatang. Nah, selanjutnya silakan kalian tulis kembali cerita berikut dengan huruf tegak bersambung ya, masih di halaman 81. Silakan kalian gunakan buku halus ya yang ada di rumah kalian. Kalau tidak ada, anak-anak bisa menuliskannya di buku Pintar Menulis. Paham tuh? Baik anak-anakku sayang, demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan menyelesaikan tugas yang ada di buku tematik ya. Selamat menyelesaikan. Semoga senantiasa Allah beri kemudahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.